Hai, assalamualaikum. Namaku Natasha Tugatorov. Jadi aku mau cerita nih guys ya. Oke. Jadi namanya perjalanan rumah tangga itu nggak ada yang adem ayem aja. Oke. Jadi itu sebenarnya butuh banyak pengorbanan dan uh, butuh selain pengorbanan batin, jiwa dan raga, ekonomi juga semua. Dan untuk 8 tahun pernikahan yang sekarang ku alamin juga nggak yang mulus-mulus banget, bahkan banyak rintangannya. Dan aku nggak pernah yang cerita ke sosial media, dan mungkin bahkan banyak banget orang yang menganggap wah bahagia banget, nggak ada masalah gitu kan. Dan banyak sekali orang mikir uh, kenapa kakak bisa bertahan walaupun banyak cobaan. Ya saya berpikir begini, kalau menikah nggak harus eh, nggak harus bercerai gitu kan. Menikah hanya sekali seumur hidup. Ya mungkin karena aku dari keluarga Kristen, jadi aku berusaha mempertahankan pernikahan walaupun sepahit apapun itu. Jadi aku memutuskan masuk ke Islam sebelum dari aku menikah. Jadi waktu itu aku pernah pacaran juga sama sesama Muslim ya, sesama Muslim, sesama Indonesia, maksudnya dia Muslim juga. Jadi aku sebelum menikah dengan suamiku yang sekarang, aku pernah pacaran dan aku pernah juga mengucapkan kalimat syahadah. Dan waktu itu juga aku udah fokus, cuman ya waktu itu ada masalah, mungkin ya udah nggak sejalan gitu kan. Dan mungkin aku mikir gini, masih di awal pacaran aja udah banyak banyak banget terjadi sesuatu yang seharusnya nggak kita lewatin gitu kan. Dan mungkin aku berpikir oh yaudah, aku mengakhirin. Dan akhirnya aku ketemu dengan suamiku ini, aku nggak mau pacaran lama-lama. Aku ngomong sama dia, aku nggak mau pacaran lama-lama. Kalau kamu mau pacaran juga ya udah kita putus dulu, aku bilang gitu. Terus dia mau mengajak aku ke rumah orang tuanya dan aku dilamar. Dan waktu itu juga aku ketemu dengan mertua juga. Dan finally bapak mertua juga ada, dan mereka juga bilang begini oke. Okay. And then aku sudah tahulah suamiku ini begini oke. Okay. Dan di awal pernikahan juga ya nggak semulus-mulus begitu ya, pasti banyak ujian dan cobaan gitu kan. Apalagi masalah ekonomi, aku juga kerja sampai aku lahiran juga aku ini. Dan banyak banget masalah gitu, bukan gak banyak masalah. Dan suatu ketika itu sampai aku ini kayaknya kadang-kadang aku udah menyesali semuanya gitu kan. Sampai aku berpikir oh ya udah aku pisah aja gitu. Sampai kayaknya kadang aku ngeliat situasi itu dimana aku harus melihat anak-anak aku gitu kan. Aku berpikir oh ya udah aku harus berjuang ya, aku harus ini gitu. Jadi suatu ketika dimana aku harus menyerah, dan keluarga juga udah nggak ngedukung gitu. Dan mungkin ini jalan terakhirnya. Aku juga udah sampein beberapa kali sih, bukan 1 kali 2 kali aku ke mahkamah, udah beberapa kali. Tapi akhirnya mungkin Tuhan masih mengizinkan kami bersama. Jadi pada satu hari aku yang awalnya memang nggak pernah begitu rutin sholat, nggak pernah ini. Dan satu hari aku pernah sholat. Waktu itu aku sholat subuh. Mungkin Allah menjawab semua doa-doaku. Jadi waktu itu kami coba liburan lagi, kumpul keluarga di Jakarta. Dan keluargaku di Jakarta sangat-sangat ini memberi kami inilah wejangan juga pada suami. Dan akhirnya mungkin iya, di sebalik corona ini banyak orang menderita dan banyak orang meninggal dunia juga, bahkan bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, tapi di seluruh dunia. Dan aku sangat bersyukur juga, mungkin di sebalik pandemi ini, di sebalik musibah ini ada hikmah yang terjadi dalam kehidupan saya dengan suami juga. Dan di sini kami dipersatukan kembali dan sangat bersyukur.
suamiku juga ya semakin baik, semakin lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan dia juga rajin sholat. Kami yang dulunya nggak pernah sholat jamaah, dan sekarang kami sudah melakukan sholat jamaah.